Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 28 September 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-26. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, untuk menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus tidaklah mudah. Seseorang harus mau keluar dari situasi kenyamanan, zona nyaman, dan ia harus menyangkal dirinya demi memberikan tempat yang utama kepada Tuhan. Ajaran Yesus ini bermaksud untuk menempatkan Allah di atas segalanya di dalam hidup ini, melebihi siapapun dan apapun. Ungkapan ini dapat dimengerti jika kita melihat kenyataan. Seorang pasukan yang sedang bertempur di garis depan pada medan pertempuran untuk membela atau melayani negaranya tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk mengubur ayahnya yang meninggal, dan ia harus menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Jika tugas membela negara dapat menuntut sedemikian kepada seorang prajurit, maka terlebih lagi kita yang melayani Kristus dan gerejanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil ini dikisahkan seseorang yang lain lagi dikatakan yang mau mengikuti Kristus dengan satu kondisi bahwa ia diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. Tuhan Yesus yang mengetahui kedalaman hati setiap orang mengetahui bahwa di balik ungkapan itu sebenarnya hatinya masih belum memutuskan akankah ia mau mengikuti Kristus. Menanggapi perkataannya ini, maka Yesus mengajarkan agar kita memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah tanpa keraguan dan tanpa alasan cadangan. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi rintangan apapun. Jose Maria Escriva yang terberkati menerangkan bahwa dengan kita membaca perikop firman ini, kita diajari untuk tidak melihat ke belakang. Tuhan beserta kita. Kita harus setia kepadanya. Kita mempunyai kewajiban kita masing-masing. Kita akan menemukan di dalam Kristus kasih dan motivasi yang kita perlukan untuk memahami kesalahan orang lain, untuk mengatasi kesalahan kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Kristus artinya menjadikan diri kita sepenuhnya siap sedia baginya, sehingga apapun pengorbanan yang dimintanya dapat kita lakukan. Mengikuti panggilan Kristus artinya adalah tetap berjaga bersamanya, tidak jatuh atau meninggalkan Dia. Dalam khotbah di bukit, Matius bab 5 sampai dengan 7, Yesus menjelaskan bahwa seorang Kristen adalah seorang yang percaya kepada Kristus. Iman seperti ini diterimanya pada saat ia dibaptis. Dan setelah dibaptis, ia mempunyai tugas untuk melayani Kristus.
Melalui doa dan persahabatan dengan Tuhan, setiap umat Kristen harus berusaha menemukan tuntutan kewajiban apa yang harus dipenuhinya untuk secara maksimal memenuhi tugas panggilannya ini. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita mendengar, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Walaupun perkataan ini sekilas terdengar kasar, tetapi ini hanyalah gaya bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu untuk menjelaskan bahwa orang mati di sini adalah mereka yang mempunyai interest atau minat hanya kepada hal-hal yang fana dan yang tidak punya penghargaan terhadap apa yang sifatnya ilahi dan kekal. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa ungkapan tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kewajiban kita terhadap orang tua, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hal-hal surgawi, dan hati kita harus melekat pada hal-hal itu, dan tidak menanggalkannya walaupun hanya sekejap saja, walau alasannya terlihat cukup mendesak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku mengikutimu namun aku sadar sikapku masih jauh dari harapanmu, karena aku masih sering mengutamakan hal-hal lain di luar dirimu. Itulah kenyataan dan kelemahanku. Bantulah aku menjadi orang yang konsekuen, sekali mengikuti Engkau, tetap Engkau yang utama dalam hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.